Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam situasi seperti sekarang kita harus banyak berdoa dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kita. Meskipun saat ini bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia sedang menghadapi wabah COVID-19, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan ada atas kita, ada atas rumah tangga kita, ada atas gereja-gereja Tuhan, dan ada atas seluruh ciptaannya. Kita percaya bahwa situasi seperti ini akan segera berakhir karena Tuhan Yesus akan memulihkan Indonesia, memulihkan seluruh dunia dari wabah virus COVID-19. Mari kita belajar bersama-sama pada saat ini di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 19. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Protection from Deadly Virus. Kita akan belajar tentang perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita di dalam Alkitab, tentang bahwa Tuhan akan melindungi kita dari segala macam wabah yang ada di dunia ini. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal 91 ayat pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Nah, saya akan bacakan ayat ini untuk saudara semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, di Mazmur ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan akan melindungi kita semua. Secara khusus di ayat yang ketiga berkata bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Mazmur ini Daud tulis waktu itu, dan Mazmur ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempercayai dan memperkatakan. Saya ulangi sekali lagi. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa kita harus mempercayai dan memperkatakan setiap janji Tuhan. Janji Tuhan di ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Mazmur 9:1 ini, kita bisa mengerti bahwa perlindungannya sempurna, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai macam penyakit sampar atau virus yang ada. Alkitab berkata Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah benteng kita, Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Nah saudara, di ayat ini kata penyakit sampar yang busuk, saudara bisa lihat Tuhan akan menghindarkan kita dari penyakit sampar yang busuk. Kata penyakit sampar di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan bahasa defer. Defer ini artinya sampar atau artinya wabah, yaitu semacam virus, semacam penyakit yang tidak terlihat, yang ditularkan melalui udara, melalui sentuhan, dan melalui hal-hal yang lain. Defer itu berbicara tentang penyakit di dalam Mazmur 91 ini, yang penyakit yang berjalan ketika malam dan yang memusnahkan banyak orang. Nah saudara, Daud menyampaikan ribuan tahun yang lalu sebelum mewabahnya COVID-19 atau SARS atau flu burung atau penyakit-penyakit yang lain, Daud sudah memberitahukan kepada kita melalui Mazmurnya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari berbagai penyakit sampar. Nah saudara, di Alkitab di dalam Perjanjian Lama beberapa kali defer atau wabah atau virus atau penyakit sampar di dalam Alkitab beberapa kali dicatat, yaitu ketika Daud hendak melakukan sensus penduduk untuk mengetahui berapa banyak pasukannya, untuk mengetahui berapa banyak rakyatnya, untuk mengetahui berapa banyak kekuatannya. Kemudian Daud di Perjanjian Lama melakukan pencatatan jumlah penduduk dan pasukan-pasukannya untuk mengetahui seberapa kuatnya dia.
Ketika hal itu dilakukan, Daud mulai sombong oleh karena kekuatan militer yang dia miliki. Dan ketika Daud mulai merasa sombong, maka Tuhan sangat marah sekali karena Daud hanya mengandalkan statistik kekuatannya sendiri. Dan Tuhan sangat murka sehingga di dalam peristiwa tersebut Tuhan menurunkan wabah kepada orang Israel sehingga tercatat 70.000 orang meninggal pada waktu itu karena wabah atau karena virus yang ada pada waktu itu. Kemudian di kisah Raja Hizkia, waktu itu Hizkia sedang dikepung oleh Sanherib, Yerusalem dikepung. Kemudian Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia minta perlindungan Tuhan supaya Yerusalem dilindungi oleh Tuhan. Dan ketika itu saudara, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menurunkan wabah kepada pasukan Sanherib. Dan Alkitab mencatat 185.000 orang tentara Sanherib meninggal pada waktu itu. Sehingga Yerusalem luput dari penyerbuan tentara Sanherib. Saudara, di Alkitab sudah banyak mengulas, mengingatkan kita tentang defer atau tentang wabah yang melanda, yang banyak mengambil nyawa manusia, yang banyak menyebabkan kematian. Kita sudah diingatkan di ayat 3 dari Mazmur pasal 91, kita diingatkan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar, dari defer yang mewabah saat ini. Nah, saya mengajak saudara untuk bersama-sama percaya akan janji Tuhan. Sebelum segala wabah muncul di muka bumi, Tuhan sudah mengingatkan kita di Mazmur pasal 91 bahwa kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dia akan melepaskan aku dari penyakit sampar, dari jerat, dari wabah, dari serangan virus. Saudara, mari percayai janji Tuhan ini. Daud mengingatkan kita bahwa memang benar ada wabah, ada defer, ada virus yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini untuk mengingatkan kita supaya kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita sebab Dia adalah kubu pertahanan kita. Dia adalah kota benteng kita. Dia akan meluputkan kita dari segala serangan defer atau wabah yang terjadi pada saat ini. Nah saudara, bagaimana supaya perlindungan Tuhan itu turun atas kita sehingga kita dan keluarga kita dilindungi dari serangan wabah? Di ayat yang kedua dari Mazmur pasal 91, Alkitab berkata, Daud memberikan penjelasan kepada kita supaya perlindungannya itu turun, kita harus percaya akan janjinya dan memperkatakan janjinya. Mazmur 91 ayat yang kedua dimulai dengan kata-kata seperti ini. Daud berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah saudara, kita belajar kalau kita ingin perlindungan Tuhan turun, janji Tuhan turun, maka kita harus mempercayai janjinya. Dan seperti di Mazmur 91 ayat yang kedua, kita harus mulai memperkatakan janjinya. Kita harus mulai setiap hari dimanapun kita berada, sebelum memulai aktivitas, kita selalu perkatakan perkataan perlindungan ini, saudara. Kita berkata, Tuhan benteng perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dia akan melepaskan aku dari segala wabah. Saudara, tahukah saudara bahwa perkataan kita itu besar kuasanya? Karena itu Daud mengajarkan kita, percayai janjinya dan perkatakan janjinya, supaya proteksi dari Tuhan turun akan kita. Kita perkatakan janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal pertama, penciptaan dimulai dengan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, mulailah penciptaan itu terjadi. Ketika Tuhan berkata, hendaklah ada matahari, bulan, segala binatang, terciptalah, maka semuanya tercipta, saudara. Perkataan itu besar kuasanya. Ketika Tuhan ingin membangkitkan Lazarus, dimulai juga dengan perkataan.
Tuhan Yesus berkata kepada mayat Lazarus pada waktu itu, "Lazarus, bangunlah." Maka seketika itu Lazarus bangun dan bangkit dari kematian. Perkataan kita besar kuasanya. Oleh karena itu Daud mengajarkan kita, perkatakan janji Tuhan. Mazmur 91, kita perkatakan Tuhan akan melindungi kita, meluputkan kita dari segala wabah, penyakit sampar yang ada di dunia ini. Mari kita perkatakan perkataan perlindungan di dalam hidup kita. Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Benih yang kita tabur menentukan hasilnya kita akan menuai apa. Kalau kita menabur benih apel, kita akan menuai buah apel. Kalau kita menabur benih buah durian, kita akan menuai buah durian. Kalau kita menabur perkataan perlindungan, kita akan menuai perlindungan yang daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Perkatakan dan percayai janjinya. Yang kedua, mari kita belajar supaya proteksi Tuhan turun atas kita. Yang kedua, saudara perlu tahu bahwa perlindungan Tuhan itu sangat kuat sekali. Dan saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana proteksi yang daripada Tuhan itu, kalau turun atas kita, sangat luar biasa kuatnya. Mazmur 91 ayat 4, ayat 7, ayat 10, ayat 11. Alkitab berkata seperti ini. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana analogi proteksi yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan. Nah perhatikan ayat yang keempat. Proteksi Tuhan disimbolkan dengan kepakan sayap. Di Alkitab Tuhan seringkali mengibaratkan bahwa perlindungannya itu seperti sayap Raja Wali yang sangat besar dan kita berada di bawahnya. Ini menggambarkan proteksi dari atas sampai bawah. Kita diproteksi Tuhan dari penyakit sampar. Dari atas sampai ke bawah. Kita dilindungi Tuhan dari serangan defer, wabah, virus, dan apapun itu. Kita diproteksi sama Tuhan. Kemudian di ayat yang ketujuh, Alkitab berkata, 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah saudara, ini menggambarkan proteksi Tuhan tidak hanya dari atas sampai bawah, tetapi proteksi Tuhan dari kanan dan kiri. Alkitab berkata, 1000 di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, mereka rebah karena penyakit sampar, tetapi engkau akan berdiam. Jadi kanan dan kiri kita juga diproteksi oleh Tuhan. Jadi lengkap saudara, proteksi Tuhan yang Daud ceritakan di sini. Dari atas ke bawah, dari kanan dan kiri mengelilingi kita. Dan tidak hanya itu, bukan cuman kita yang diproteksi, tetapi di Mazmur 91 ayat yang ke-10 Alkitab mengatakan, tidak akan mendekat kepada kemahmu segala penyakit sampar. Alkitab berkata bahwa tidak hanya kita yang dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan, tetapi kemah kita. Kemah itu berbicara tentang tempat tinggal. Di situ terdapat orang tua kita, istri kita, anak kita, ipar kita, sepupu kita. Ini berbicara tentang perlindungan kita yang kita peroleh. Bukan cuman kita yang dilindungi, tetapi kemah kita, keluarga besar kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi lengkap saudara, atas bawah dilindungi, kanan kiri dilindungi, dan seluruh keluarga besar kita dilindungi. Dan tidak hanya itu, Tuhan berikan proteksi lagi di sini. Di Mazmur 91 ayat 11 Alkitab berkata, malaikat-malaikatnya diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Saudara, proteksi mengelilingi kita, plus Tuhan berikan malaikatnya untuk menjagai kita.
Nah, kalau saudara bisa lihat di slide selanjutnya, saya ringkas dengan sebuah ilustrasi bahwa kepak sayap itu melindungi kita dari atas ke bawah. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kanan dan kiri kita diproteksi, plus Tuhan sediakan malaikat untuk menjagai kita. Nah, saudara, saya ingat dalam sebuah khotbah yang Billy Graham sampaikan di YouTube beberapa waktu yang lalu. Billy Graham sempat bercerita bahwa suatu ketika ada seorang dokter yang sedang ada di rumah. Kemudian di tengah hujan salju yang begitu lebat, di tengah turunnya salju yang begitu lebat, tiba-tiba ada seorang anak kecil mengetok pintu pintu dokter tersebut. Anak kecil ini mengetok pintu rumah si dokter di tengah hujan salju yang lebat. Sekitar 11 tahun anaknya usianya kira-kira. Kemudian dokter tersebut membuka pintu rumahnya. Dan ketika pintu rumahnya dibuka, dia tahu ada seorang anak kecil 11 tahun berada di depan pintu rumah si dokter ini. Tiba-tiba tidak tahu kenapa dokter ini tiba-tiba timbul belas kasihan, compassion yang begitu dalam terhadap anak kecil ini. Dan anak kecil ini berkata kepada dokter tersebut, "Dokter, tolong bantu wanita yang tinggal di rumah sana. Dia sedang membutuhkan pertolongan dokter." Kemudian dokter ini dan anak kecil ini berangkat bersama ke rumah yang ditunjukkan oleh anak kecil ini. Mereka berdua berjalan bersama-sama menuju ke rumah seorang ibu yang sakit. Kemudian dokter itu mengetuk rumah dan membuka pintu rumah tersebut bersama anak kecil tadi. Dan dokter itu mendapatkan ibu tersebut sedang sakit keras dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya dokter ini fokusnya terbagi. Dia sudah tidak memperhatikan anak kecil tadi, tapi dia memperhatikan ibu ini. Dia langsung memberikan pertolongan pertama, dia langsung memberikan obat. Dokter ini mengobati ibu ini, dan dokter ini berkata kepada ibu yang sakit tersebut, Ibu bersyukur anak ibu datang di tengah badai salju yang begitu lebat, mengetuk pintu saya supaya saya datang kemari memberikan pertolongan. Kalau tidak, bisa terlambat dan nyawa ibu bisa melayang." Dokter ini berkata kepada ibu tersebut, "Ibu beruntung mempunyai putri yang begitu baik." Kemudian ibu ini kaget dan berkata kepada dokter tersebut, ibu ini berkata, "Maaf dok, saya tidak punya anak. Anak saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Kemudian dokter ini kaget. By the way, di dalam khotbah yang Billy Graham sampaikan, Billy Graham mengakui bahwa di dalam kehidupan orang-orang percaya, mungkin banyak malaikat Tuhan yang diutus untuk menolong kita. Dalam sebuah bukunya, Billy Graham menulis sebuah buku yang berjudul Angel, The Secret Agent of God. Nah, saudara, kita bisa melihat secara tidak sadar mungkin kita bertemu dengan malaikat-malaikat yang baik yang menjaga hidup kita. Itu Tuhan perintahkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-15, ternyata konsep bahwa setiap orang yang percaya dijagai oleh malaikat-malaikat Tuhan merupakan hal yang umum, saudara. Proteksinya lengkap atas kita. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-15. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian." Kata mereka, "Itu malaikatnya." Nah, saudara, di Kisah Rasul 12 ayat yang ke-15, suatu ketika Petrus itu ditangkap oleh Herodes, dipenjara dan mau dibunuh. Tetapi Petrus ditolong malaikat Tuhan. Kemudian Petrus ke rumah ibu Yohanes pada waktu itu. Kemudian Petrus mengetuk-ngetuk pintu. Karena di situ banyak berkumpul para murid. Petrus mengetuk-ngetuk pintu, tetapi perempuan yang membukakan pintu begitu girangnya kemudian lapor ke dalam. Saudara-saudara ketahui bahwa Petrus ada di depan pintu. Kemudian yang lain menjawab, "Itu bukan dia, itu mungkin malaikatnya." Nah, saudara, dari peristiwa ini kita bisa
mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Nah, kita belajar, kita sudah diproteksi dari atas ke bawah, kanan dan kiri, sekeliling kita, hidup kita, kemah kita diproteksi oleh Tuhan. Bahkan malaikatnya diutus untuk menjagai kita. Karena itu kita tidak usah khawatir. Perlindungannya kuat dan perkatakan janjinya supaya perlindungan Tuhan turun atas kita. Mazmur pasal 91. Mari kita renungkan terus dan kita perkatakan supaya perlindungan Tuhan nyata dari segala sakit penyakit, dari penyakit sampar, dari segala virus yang saat ini melanda Indonesia, sehingga kita diluputkan, bangsa kita diluputkan, bangsa kita dipulihkan, dan seluruh dunia dipulihkan, bisa normal kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Mazmur 91 mengingatkan kami bahwa perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada atas kami. Dan kami memperkatakan Tuhan adalah gunung batu kami, kubu pertahanan kami, akan menjaga kami. Kami imani, kami perkatakan janji-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa proteksi Tuhan turun atas kami, mengelilingi kami, bahkan keluarga besar kami, dan malaikat Tuhan suruh untuk berjaga berkemah di sekeliling kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu. Kami yakin dan percaya wabah ini akan segera berakhir, Indonesia akan pulih kembali, semuanya akan kembali normal, dan seluruh dunia akan pulih seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.